Apa itu hukum media massa? Saya buatkan pengantarnya. Apa yang akan kita pelajari? Tentu kajian filosofis dan teoritis dari aturan hukum yang mengatur media massa. Ya, tadi kita sudah coba googling. Ada Undang-Undang 40 tahun 99, ada Undang-Undang 32 tadi ya, tahun 2002. Kemudian ada Kode Etik Jurnalistik. Ya. Semuanya baik undang-undang atau kode etik jurnalistik itu bisa dicari di Google. Ada datanya. Anda silakan aja download Undang-Undang 40 99, Undang-Undang 32 2002 dan kode etik jurnalistik. Itu yang mendasari mata kuliah kita semester ini. Ya. 3 hal itu kalau untuk Indonesia. Dan kemudian selain itu, seperti tadi saya katakan, kita juga akan mempelajari kasus-kasus terkait media massa. Ya. Hukum, saya kira Anda semua sudah tahu ya apa itu hukum. Hukum itu dibuat oleh siapa? Pemerintah. Pemerintah, terus? Dirasakan sama rakyat. Pemerintah juga rakyat. Pemerintah legislatif, ya. Yang membuat hukum, undang-undang itu legislatif. Ya. Sedangkan inisiatifnya, idenya bisa dari pemerintah, bisa dari legislatif itu sendiri, dari DPR. Tetapi yang membuat undang-undang adalah DPR, ya, legislatif. Oke, itulah sistem aturan, ya, yang dibuat oleh badan legislatif. Hukum bisa bersifat tertulis dan terkodifikasi. Misalnya undang-undang tentang pemilu itu ya terkodifikasi. Ya, tadinya banyak sekali kemudian disatukan menjadi satu undang-undang. Norma hukum yang memuat sanksi. Ya, jadi dalam setiap undang-undang itu biasanya ada sanksi. Ya. Undang-undang misalnya undang-undang tentang pemilu misalnya ya. Kalau ada yang melanggar pemilu tentu saja ada sanksi. Gitu ya, ada sanksi di dalamnya. Oke, apa itu media massa? Konsep media massa mengacu pada sarana yang terorganisir, ya. Misalnya dalam bentuk perusahaan, ya, PT Kompas Gramedia atau Metro, gitu ya. Untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada lingkup yang luas terhadap khalayak di dalam batas waktu tertentu. Itu karena Dennis McQuill, kata Dennis McQuill ya. Jadi media massa itu adalah sarana komunikasi, gitu ya, sarana komunikasi. Misalnya mengkomunikasikan visi misi calon presiden, calon wakil presiden. Nah, itu melalui sarana media, gitu ya. Kita bisa lihat debat capres semalam atau kemarin malam? Kemarin, cawapres ya. Nah, itu karena ada media, gitu ya. Nah, di luar lucunya atau apanya gitu ya, tapi itu tersampaikan, gitu ya. Apa yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan apa saja gitu ya. Nah, itu bisa dilihat publik karena ada media. Hukum media massa adalah segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantarai teknologi media. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Ya, segala hal berkaitan dengan pengaturan undang-undang, kode etik jurnalistik, ya, bagaimana berperilaku, ya, seorang wartawan harus seperti apa gitu. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya. Di situ dibahas tentang undang-undang pers, undang-undang penyiaran, kode etik jurnalistik dan lain-lainnya. Tetapi mungkin yang lain-lainnya bisa dibahas, bisa tidak ya. Tetapi 3 hal yang terpenting: undang-undang penyiaran, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.
Sedangkan yang lainnya kode etik humas, kode etik periklanan, undang-undang perfilman, mungkin undang-undang perfilman bisa dibahas di pertemuan tentang perfilman, ya. Undang-undang hak cipta juga, ya. Kemudian undang-undang yang berkaitan dengan media cyber. Itu kira-kira hukum-hukum yang akan kita singgung, ya, yang akan kita bahas. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Di Undang-Undang Dasar itu sudah dicantumkan di pasal 28F, ya, ini bukan undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi. Jadi negara sudah memberi landasan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, ya, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, ya. Jadi adalah hak Anda juga, misalnya Anda ingin membuat channel YouTube untuk menyebarkan informasi tentang Anda, misalnya aktivitas Anda atau apapun, apa yang membuat Anda tertarik dan lain sebagainya. Itu sudah ada landasannya, ya. Pers, kemudian komunikasi, itu ada landasannya pasal 28F Undang-Undang Dasar, gitu ya. Jadi negara ini melindungi seluruh warga negara untuk bisa melakukan aktivitas komunikasi. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk menghalangi orang lain untuk berkomunikasi, ya. Dan sebenarnya kalaupun ada wartawan yang katakanlah memberitakan hal-hal yang dia tidak suka, dia tidak bisa seperti tadi membunuh wartawan itu, tidak, ya. Tetapi dilakukan melalui cara-cara yang legal, gitu ya, cara-cara yang legal. Misalnya dengan mengajukan keberatan, gitu ya. Nanti juga ada hak jawab dari orang-orang yang diberitakan dalam pemberitaan itu. Nah, itu diatur dalam kode etik jurnalistik misalnya, bahwa setiap wartawan wajib memberikan hak jawab kepada orang-orang yang diberitakan. Itu nanti kita akan bahas dalam kode etik jurnalistik. Oke, itu ya tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, ya. Nah, komunikasi dan informasi itu memang sekarang semakin besar, ya, perannya, karena kehidupan kita memang semakin tidak terpisahkan dari komunikasi dan informasi, gitu. Baik itu komunikasi informasi satu arah, misalnya di televisi, atau komunikasi dan informasi dua arah, gitu ya. Seperti sosial media itu, Facebook dan lain sebagainya, itu kan dua arah, ya. Anda bisa merespon apa yang diberitakan oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya ada dalam landasan ini, ya, pasal 28F Undang-Undang Dasar. Oke. Sejarahnya ini nanti Anda yang akan membahas ini, tentu ada tidak terlepas dari ini. Undang-undang pers itu ada di era Soeharto, Undang-Undang 11 tahun 66, Undang-Undang 21 tahun 82, dan era reformasi yang kita tadi temukan di Google adalah Undang-Undang 40 tahun 99, ya, itu undang-undang tentang pers, ya. Jadi sekali lagi ada Undang-Undang pers, Undang-Undang 40 99, ada Undang-Undang penyiaran, ya, tadi Undang-Undang 32 tahun 2002. Penyiaran itu khusus siaran, televisi, radio, gitu ya. Kalau pers itu secara umum mengacu pada koran juga, majalah dan lain sebagainya. Mungkin Anda sekarang sudah jarang baca koran, ya. Kalau saya, kalau dulu itu saya kan pekerjaan pertama saya kan peneliti. Jadi datang ke kantor jam 9 itu duduk atau bikin kopi dulu. Kalau ada gorengan ya gorengan, pisang goreng sambil baca koran, gitu. Itu yang dikerjakan tiap hari, ya.
Baca koran sambil minum, makan gorengan itu pekerjaan sehari-hari peneliti. Gitu ya. Sampai jam makan siang. Baru setelah jam makan siang ya makan siang, gitu. Setelah makan siang siap-siap pulang ya. Kerjanya itu aja. Ya, membaca. Gitu. Membaca baik itu koran, media, majalah, buku dan lain sebagainya. Gitu. Baru tahun-tahun seperti itu. Gitu ya. Mungkin sekarang sudah berubah, orang sudah tidak lagi baca koran, tetapi datang ke kantor langsung laptop, mungkin ada lihat berita-berita langsung dari internet, gitu ya. Sudah berubah, gitu. Kopinya pasti tetap. Saya yakin kopinya tetap ya. Kecuali Anda yang sudah tidak suka ngopi ya nggak usah ngopi, gitu ya. Oke, itu kira-kira kehidupan kita sekarang dan ke depan. Semakin ke depan itu kita semakin memasuki era informasi. Ya. Kita tidak bisa terlepas dari informasi. Ya itu sebenarnya kenapa saya ngambil dulu S1-nya teknik informasi, karena memang pasti ke depan itu semakin orang semakin informasi. Teknik informasi itu teknik bagaimana membuat data menjadi informasi. Data menjadi informasi. Itulah yang dibuat gitu. Dan sekarang kan semakin masif dengan adanya big data itu. Tahu big data? Big data itu data yang tersebar di seluruh dunia, yang ada di seluruh internet itu. Itu big data. Apa kalau Anda kuliah teknologi informasi, teknik informasi atau teknik komputer, yang dipelajari bagaimana membuat data itu menjadi informasi. Itu namanya jurusan teknik informasi. Gitu ya. Bagaimana memanfaatkan data yang ada di seluruh dunia di internet itu menjadi informasi yang tentu saja berguna gitu. Dan informasi itu bisa dijual dan bisa mahal. Informasi itu sangat mahal. Jadi kalau Anda bergelut dalam teknik informasi, maka kerjaan Anda itu nyari data dan kemudian dijual gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak Amerika misalnya itu memerlukan data setiap pagi untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan minyak itu, Anda supply informasi setiap pagi, maka tentu Anda akan dapat uang yang tidak kecil. Ya, gitu. Saya sampai sekarang masih memberikan informasi kepada seorang profesor Kanada tentang radikalisme. Kadang tiap malam saya cari gitu informasi-informasi yang dia butuhkan tentang radikalisme di Indonesia, dan ada uangnya, gitu ya. Jadi hidup dari situ, orang ke depan itu hidup dari informasi, gitu ya. Anda yang ingin jadi penjual gorengan ya silakan aja menjual gorengan, gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang akan berpindah dari pekerjaan-pekerjaan fisik ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih non fisik, informasi. Sebenarnya pekerjaan mengajar ini juga informasi kan, membagikan informasi kan. Saya sekian 10 tahun menjadi peneliti, mendapatkan banyak sekali data. Ada kalanya juga ingin berbagi juga gitu. Itulah juga kenapa saya kemudian mengajar juga gitu. Daripada mengumpulkan data sendiri tidak dibagi-bagi kan lebih ekseser. Ya kan? Lebih berguna gitu. Ya semoga jadi amal juga ya kan. Nah, seperti itu ya. Itulah informasi, dan dunia ke depan akan menjadi dunia informasi. Gitu ya. Akan menjadi dunia informasi. Internet, dunia maya itu akan menjadi dunia sendiri gitu ya. Anda bisa akses di sana, mendapatkan dolar di sana, kehidupan di sana gitu ya. Kan sekarang ada kecenderungan misalnya apa namanya ya, orang yang hidup dari informasi dan dia bebas, kadang mau ke Bali, tinggal di Bali, kemudian tinggal di Thailand, tinggal di daerah-daerah wisata lah, tapi dia sambil mendapatkan uang gitu. Apa itu namanya itu, lupa saya. Bukan, itu orang ya dia tidak terikat di satu tempat gitu. Kadang dia ingin 6 bulan di Bali misalnya,
Ada sekarang di Bali itu ada, di daerah mana itu khusus itu pekerja-pekerja internet itu yang duitnya ya dari internet aja. Mereka bosen ke Bali, kemudian kemana, kemudian ke Eropa, kemana gitu. Dan duitnya ya dari internet gitu. Ada survei itu yang menyatakan satu orang itu dapat sekitar 5.000-an dolar sebulan. Kali 5.000 kali 16.000 rupiah, dirupiahkan jadi berapa tuh? 60 juta sebulan. Gaji siapa gaji 60 juta sebulan coba? Itu kalau Anda hidup di dunia informasi seperti itu. Ya. Bisa berpindah-pindah, bisa ya menetap juga boleh tentu. Kalau ada yang suka menetap ya menetap aja. Toh informasi kan bisa dicari dari satu tempat dari manapun, ya kan? Nomad. Bali nomad, coba Google. Ada tuh. Nomad Bali. Banyak sekali tuh. Itu kehidupan sekarang seperti itu. Ya? Nomad, N-O-B-N ya, N-O-M-A-D ya, nomaden kan? Nomad Bali. Digital nomad, ya digital nomad. Kehidupan sekarang itu digital nomad. Jadi Anda yang bosenan, malas di kantor aja gitu, bisa jadi seorang digital nomad. Bisa dimanapun seluruh dunia. Tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, bulan depan pindah. Apa itu? Tinggal di sana. Ya seperti itu ya, ada kehidupan baru seperti itu. Ya. Kalau kita kan bayangannya ya kita tinggal di Jakarta misalnya, beli rumah, berkeluarga, bekerja, ya, meniti karir gitu. Tapi kehidupan anak sekarang enggak, digital nomad dia. Jadi mencari pengalaman itu dari satu negara ke negara lain. Nah itu kan terbentuk jaringan juga, jaringan global, bisnis global juga pada akhirnya. Gitu. Apa yang mereka kerjakan ya, apa yang bisa didigitalkan itulah yang mereka kerjakan. Bisnis data, membuat data menjadi informasi. Gitu, membuat data menjadi informasi. Karena data itu ya seperti barang ya, belum tentu ada gunanya, tetapi sudah diolah menjadi informasi, banyak sekali yang menggunakan. Gitu. Salah satunya perusahaan minyak itu ya. Mereka kan perlu informasi-informasi untuk pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke pers. Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, pasal 6. Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. Pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi masyarakat kan memiliki hak sebagai warga suatu negara, dia memiliki hak untuk mengetahui perkembangan negaranya misalnya. Maka itu dipenuhi oleh pers. Kenapa misalnya pers menyiarkan debat capres, debat cawapres? Karena itu adalah hak setiap warga negara untuk mengetahui visi misi calonnya seperti apa, perilakunya, etiknya seperti apa, gitu ya. Nah, itu dengan adanya pers, setiap warga negara jadi tahu gitu. Ya, oh ternyata perilaku Gibran terhadap orang yang jauh lebih tua itu seperti itu ya, gitu ya. Oh ternyata perilaku Muhaimin itu seperti itu ya, gitu ya. Jadi dari situ kan orang bisa, setiap warga negara, setiap pemilih bisa memilih, memutuskan pilihannya. Saya lebih baik memilih siapa. Gitu. Nah itulah fungsi pers, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Nah masyarakat itu nanti akan membuat pilihan. Dia akan memilih siapa di pemilu nanti. Tanggal berapa pemilu? 14 Februari ya. Ya, yang mau milih ya. Kalau di Indonesia kan memilih itu hak. Kalau nggak mau memilih juga boleh aja, gitu ya. Dan nggak ada sanksinya dari negara, nggak ada.
Tetapi hak kita sayang kalau gak dimanfaatkan. Nah, sekarang pers itu memenuhi hak kita untuk mengetahui agar kemudian pilihan kita itu tepat. Itu kira-kira siapa yang benar-benar akan menyejahterakan rakyat, gitu ya. Anda kan bisa berangkat dari pertimbangan apakah pemerintahan sekarang benar-benar berupaya untuk memajukan negara, menyejahterakan rakyat atau tidak, gitu ya. Kalau ternyata upaya itu tidak ada, ya berarti calon yang didukung oleh penguasa jangan dipilih. Tapi kalau ternyata penguasa itu sudah memenuhi hak rakyat, ya pilihlah dia, gitu ya. Pilihlah calon yang didukung penguasa agar kemudian kekuasaan berikutnya berlanjut untuk apa yang Anda anggap itu bahwa mereka sudah memenuhi keinginan rakyat. Gitu ya. Karena yang memutuskan negara ini ke depan itu mereka, bukan mereka tapi kita. Ya, bukan penguasa itu. Anda puas dengan penguasa sekarang, ya pilih orang-orang yang didukung oleh penguasa itu. Ya. Kalau Anda tidak puas, ya jangan pilih mereka. Gitu ya. Jangan pilih mereka itu bisa dengan memilih yang lain atau dengan golput. Saya lebih suka yang golput. Nah, boleh aja. Tetapi sebenarnya itu rugi. Ya. Karena golput itu tidak mendukung perubahan, tidak mendukung keberlanjutan. Berarti Anda itu gak ada apa-apanya gitu lah, gak ada perannya gitu. Itu yang saya maksudkan rugi. Padahal Anda bisa membuat sesuatu yang Anda inginkan gitu ya. Nah itulah pers, informasi, komunikasi, dan peran kita sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi ya. Jadi pers juga berperan menegakkan demokrasi. Makanya kan ada yang katakan bahwa pers itu pilar demokrasi keempat. Jadi pilar demokrasi itu kan apa? Ada eksekutif, legislatif gitu ya, yudikatif, dan kemudian ada pers gitu. Nah kemudian yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat. Nah itu ya, dari informasi yang diberikan itu maka akan terbentuklah pendapat umum gitu ya. Seberapa layakkah Prabowo dipilih, seberapa layakkah Anies Baswedan dipilih, seberapa layakkah Ganjar Pranowo dipilih gitu ya. Dari informasi-informasi yang diberikan itu gitu. Kemudian yang keempat, peranan pers itu melakukan pengawasan, kritik ya, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah itu peranan pers, memberikan kritik ya. Saya pernah menulis di Kompas, judulnya itu masih adakah wakil rakyat. Karena buat saya wakil rakyat sudah gak peduli lagi dengan nasib rakyatnya gitu. Itu beberapa tahun yang lalu lah. Nah itu contoh kritik ya, yang diberikan tempatnya oleh pers ya. Yang kritik bisa pers, bisa juga setiap warga negara. Anda kalau tertarik menjadi seorang penulis misalnya, bisa menulis saja. Kan lumayan, itu bisa jadi tambahan pendapatan juga. Kalau Anda menulis di Kompas misalnya dapat 1 juta. Menulis di Kompas itu paling 3 halaman. 3 halaman itu buat saya paling sejam, 1 jam setengah, dapat 1 juta, kan lumayan. Iya kan? Kalau Anda ingin lebih banyak lagi ya menulis buku. Ya, menulis buku, kalau bukunya sukses, bestseller, oh bisa kaya raya gitu. Nah itu misalnya apa yang bisa kita lakukan di era informasi ini, di era kemajuan teknologi informasi ya. Oke. Kemudian yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah itu juga peranan pers ya, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, yaitu dengan cara memberitakan ya, memberitakan kasus-kasus gitu ya. Kita lihat misalnya kasus apa, banyak sekali kan kasus korupsi. Itu pers memberitakan kasus-kasus pengadilan korupsi misalnya, itu dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka yang melakukan tindak pidana ya harus mendapatkan ganjarannya gitu ya, pidana.
Nah, itulah yang bisa dilakukan oleh pers adalah memberitakan itu. Dan kemudian masyarakat bisa belajar dari situ, bisa tahu informasi tentang itu dan bisa belajar dari situ. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.